mari kita coba buka firman dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-25. Tangkap firman ini, bawa pulang dan kita akan mengerti bagaimana Yesus membawa kita jadi seperti apa. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Jadi firman ini menjelaskan bahwa jikalau bukan termasuk dalam golongan domba-dombanya Yesus, untuk percaya itu sulit sekali. Kan begitu? Tapi saudara bisa melihat, orang kalau nggak percaya, tidak percaya, maka dia akan tidak bisa melihat pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam nama Bapa Yahweh. Nah terus gimana solusinya? Ayat yang ke-27. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Terus, "Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut." Puji Tuhan. Sekarang kita semua di sini adalah domba-dombanya Yesus. Nah, ketika kita jadi dombanya Yesus, maka di situ dikatakan apa? Mendengarkan suara. Ya. Di mana suara gembala yang agung tersebut, kita sebagai dombanya akan tahu. Dan tuntunannya ini, suaranya ini akan membawa kita ke air yang tenang dan kepada rumput yang hijau. Dan di situ juga dikatakan bahwa aku mengenal mereka. Yesus kenal kita semua dan mereka mengikuti Yesus. Kita semua ikut Yesus Kristus. Nah, pada saat kita seperti ini, ayat 27 ini, maka hasilnya apa? Ayat 28. "Dan aku memberikan apa? Hidup yang kekal kepada, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya." Terus, "Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Di mana artinya kita punya kehidupan yang kekal, mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Seorang pun tidak akan dapat merebut kita dari tangannya Yesus. Saudara tahu apa yang tidak akan bisa merebut kita? Yang namanya sakit penyakit tidak akan dapat merebut kita. Masa depan kita tidak akan bisa direbut oleh kegagalan. Tidak bisa. Karena kita ini sudah dipegang oleh Yesus, apalagi kebinasaan akibat dosa tidak akan, itu maut yang bisa ngerebut kita. Sebab kita sudah dipegang oleh Yesus. Dan lebih daripada itu, yaitu adalah 29. "Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku apa? Lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Anda dipegang Yesus dan Bapa Yahweh juga megang saudara. Ayat 30 terakhir, "Aku dan Bapa adalah satu." Percaya kita dimiliki oleh Yesus. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus kita. Setelah bisa lihat dari ayat itu kita tahu bahwa domba itu mengikut suara gembala. Mendengar dan mengikuti suara gembala. Di mana domba ini ngikut bukan karena terpaksa. Saudara bisa melihat arti kata terpaksa ini karena sering kali tanpa kita sadari ada orang harus ikut kita, tapi itu menjadi sebuah paksaan dari dia, untuk dia. Contoh kita sebagai seorang manajer di kantor kita, dan kita punya pegawai. Dan suatu saat yang terjadi yaitu adalah, gak bisa, Bapak ini harus ikut sama saya, karena Bapak sudah ada di dalam pekerjaan ini. Dan saudara bisa lihat, kalau misalnya kita ini ikut Yesus karena terpaksa, yang dimana karena kita ini adalah orang Kristen, ya sudah harga mati sudah seperti kehendak bebasnya dicabut karena kita hari Minggu juga harus ke gereja. Maka yang terjadi yaitu adalah orang yang terpaksa tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Nah gitu saudara. Ya terus gimana solusinya? Ya, kalau misal ada domba yang terpaksa ikut gembala dalam family blessing, maka komunitas family blessing itu tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Jadi saudara bisa tahu tentang prinsip ini bahwa segala sesuatu yang dimana diberikan secara paksaan, maka yang terjadi itu tidak akan pernah bisa menghasilkan. So lihat, bisa diperhatikan, perhatikan pelayanannya. Pelayanan yang dihasilkan dari paksaan, pelayanan tersebut tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Dia ada di situ, tapi hatinya tidak di situ. Nah itu loh saudara.
Maksud saya adalah seperti ini, jangan sampai kita ikut Yesus karena terpaksa. Karena pada saat kita terpaksa, maka kekristenan kita ini sama Yesus tidak akan pernah bisa membuahkan hasil apa-apa. Tetapi kan baik, belajar kan baik, betul baik. Melayani kan baik, betul baik. Tapi kalau kita ada di situ untuk melakukan itu semua dengan sebuah paksaan, maka yang terjadi akan tidak ada hasil. Nah terus solusinya gimana? Sederhana, tarik mundur dulu. Kemudian diberi yang namanya right believing. Pemahaman yang benar. Diberitahu pelayanan itu ya kenapa. Bukan langsung kalau misalnya bekerja terus hasilnya tidak ada. Terus kemudian karena memang dia terpaksa dalam pekerjaan ini karena bukan bidangnya, kita marahin dia. Bukan begitu. Begitu ini orang mendapatkan pemahaman yang benar tentang belajar, melayani dan bekerja, maka dia akan memiliki hasil hidup yang benar juga. Right believing, pemahaman yang benar menghasilkan hasil yang benar. Right believing produce right living, kehidupan yang benar. Kenapa domba tidak usah dipaksa tapi dia mau ikut kepada gembala? Keluarkan dari pemahaman rohani manapun. Coba lihat kalau misal ada orang pelihara seekor domba, dia punya 10 ekor. Dan otomatis tanpa dipaksa, tanpa harus ditanyai, sudah di mana, sampai mana? Ini sudah jamnya loh, harus datang loh ya. Kalau tidak nanti kasih SP 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia dengan inisiatif mau ikut. Kenapa? Karena saya temukan di sini. Pada saat domba ini berjalan bersama dengan gembala, maka dia akan mendapatkan, yaitu adalah dia mendapatkan care dari gembalanya. Nah itu saudara. Karena pada saat kita ikut Yesus, pertama kita mendapatkan pedulian. Apa yang kita rasakan, kesedihan, pergumulan, apa yang sedang kita alami saat ini. Dia sebagai gembala yang baik, mengerti tentang apa yang sedang kita lewati saat ini. Nah ini loh saudara. Saudara lihat, tidak ada yang mengerti kondisi kita seperti Yesus tahu bagaimana keadaan kita. Mungkin ada orang berkata, iya Pak, saya ini ada di belakang layar, tapi tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi. Tapi saudara bisa melihat, Yesus tahu. Dan dia siap semua air mata kesedihan akan diubah menjadi air mata sukacita yang luar biasa. Dan saya sangat percaya bahwa dalam nama Yesus tidak ada di sini yang ditinggalkan. Semuanya dicintai, dipeluk oleh Yesus. Dan kita semuanya diberkati luar biasa. Ada orang yang sedang alami dalam keuangan, dia datang, saya juga ikut merasakan sedih. Nah itu, manusia saja sudah bisa merasakan apa yang kita rasakan, apalagi Yesus Kristus. Dan Yesus tidak mau kita itu sedih lama-lama. Yesus mau kita bersuka cita, bernari-nari, tari-tarian dengan luar biasa. Bawasanmu kekal untuk selama-lamanya, kasih setianya. Kita adalah orang-orang yang diberkati dahsyat. Amin. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah bagi Yesus Kristus. Kenapa domba mau ikut gembala? Karena ada kepedulian yang diterima olehnya. Yang kedua yaitu adalah karena ada yang kasih makan. Domba itu mau ikut sama gembala karena dikasih makan. Ayo sini kasih makan. Kan domba kan lapar. Sudah tahu domba itu tidak bisa cari makan dari dirinya dia sendiri. Kalau dia belajar cari makan pasti tersesat. Itu domba. Otaknya kecil soalnya. Kita ini nggak pernah bisa bikin apa-apa dari diri kita sendiri. Keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Dan terus gimana solusinya? Ya mesti ikut tuntunan daripada gembala. Dikasih makan. Dibawanya lah kita ke air yang tenang, kepada rumput yang hijau, dan kita bisa makan dengan kenyang di sana. Apakah saat ini orang-orang yang dipercayakan mereka sudah makan baik, mereka telah dikenyangkan? Sudah lihat kita di sini melayani dan dengan menyanyi, dengan memain musik, ini menyampaikan firman ini memberi makan saudara. Supaya semua ada di sini yang 3 kebutuhan ini, yaitu adalah jasmani, rohani, dan apalagi soul, jiwani, itu semua dikenyangkan semua. Ya kan? Nah, tentu saja sebelum kita bisa ngasih makan, kita sendiri pun mesti makan. Dari Tuhan sendiri. Naik menara doa, kita sembahyang, terima apa yang Tuhan berikan pada kita, dan kita makan dulu. Setelah kita makan, kemudian kita baru bisa ngasih makan. Nah, para leader-leader di sini memberi makan jemaat. Melayani mereka, bukan dilayani. Sehingga yang terjadi yaitu adalah mereka semua yang datang dengan kelemahan diberi makan kekuatan dengan luar biasa. Dan saudara bisa melihat
manusia itu punya kekosongan yang dimana mereka akan selalu mencoba memenuhi kekosongan tersebut. Nah di sini kita hadir sebagai the ambassador of Christ, wakil-wakilnya Tuhan Kristus untuk bersama-sama memberi mereka makan dengan sangat baiknya. Sehingga kita terpelihara sempurna. Lihat kita kalau sama Yesus tidak ada jiwa kita yang kelaparan. Jiwa kita, sukacita, hikmat kita semuanya dikenyangkan dengan luar biasa. Berdoa semua yang ada di sini diberkati dahsyat. Amin. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus. Yang ketiga yaitu adalah karena domba tersebut diprotek, dilindungi oleh gembalanya. Setiap kali ada binatang buas mencoba untuk menerkam, serigala, singa, beruang mencoba untuk menerkam domba tersebut, maka di sini gembalanya membawa perlindungan yang sangat baik. Saudara bisa melihat Yesus mengepakkan sayapnya seperti sayap burung Raja Wali, melingkupi kita dengan sangat baik. Supaya apa? Panah-panah si jahat yang direncanakan oleh iblis tidak dapat berhasil kena kita, kenanya ke Yesus. Apa itu yang direncanakan oleh iblis? Panah-panah kemiskinan, panah-panah kekhawatiran, panah kecemasan, panah stres. Itu yang ditembakkan ke kita semua. Tapi semuanya itu ditamkis oleh Kristus dengan sayapnya. Kemudian melindungi kita. Sehingga kekhawatiran yang direncanakan oleh si jahat diputarnya oleh Yesus menjadi keberanian yang luar biasa. Nah ini sehingga yang terjadi di tempat ini begitu kita diprotek oleh Yesus, malaikatnya pun juga berjaga-jaga 24 jam di sekitar kita. Sehingga kita semua tidak ada yang berhasil diterkam oleh si jahat. Terakhir yaitu adalah gembala tersebut provide, menyediakan. Apapun yang dibutuhkan oleh domba, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Pada saat saudara lahir di bumi. Pada saat saudara bertumbuh di bumi ini. Saudara sekolah, bekerja, menikah. Kemudian saudara melihat. Sejak kita lahir sampai kita meninggal. Kita kan punya kebutuhan-kebutuhan. Yesus itu Alfa dan Omega. Dari awal sampai akhir. Dia melihat apa yang kita butuhkan. Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Itulah Yesus Kristus. Kalau saudara butuh keuangan. Loh Pak, saya kan lagi ini loh, ada kesusahan. Besok ini mesti bayar uang tagihan. Cicilan ini mesti dibayar. Nah kalau misal Tuhan provide, ya mana uangnya sekarang? Saya gak bisa ngeliat uangnya. Oke, saya kasih tahu bahwa mungkin saat ini saudara tidak lihat uang. Mungkin saat ini saudara tidak melihat apa yang Anda butuhkan. Tapi perhatikanlah, begitu nanti besok datang, besok lusa datang. Waktunya semakin datang mendekati di mana Anda harus bayar. Saudara bisa melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya Tuhan akan sediakan. Sehingga kita bisa tahu ini memang betul Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh dengan keajaiban dahsyat. Amin. Percaya Tuhan kasih tepat pada waktunya. Tepuk tangan lebih meriah bagi Yesus. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat kenyataan tak seperti yang kuharapkan, tetap ku percaya. Saat keadaan tak seperti yang kau janjikan, tetap ku mau setia. Ada Yesus yang selalu mengerti. Ada Yesus yang selalu peduli. Tak pernah Dia tinggalkanku sendiri. Yesus sahabatku.
Saat badai dahsyat datang menerpa hidupku, tetap ku memuji-Mu. Saat bimbang dan tak tahu bagaimana melangkah, tetap ku menyembah-Mu. Ada Yesus yang selalu mengerti, ada Yesus yang selalu peduli. Tak pernah Dia tinggalkanku sendiri. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku. Terima kasih Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya janji-Mu, percaya kesetiaan-Mu. Kau selalu mengerti, Kau yang selalu peduli, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami menyembah-Mu Yesus, kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya.